Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septianti Rayuningsi dari kelas AC1 dengan nomor induk mahasiswa 331201300087. Di sini saya akan membahas beberapa poin mengenai perekonomian Indonesia. Yang pertama itu tentang sejarah perekonomian Indonesia dari awal kemerdekaan sampai masa sekarang yang mengalami inflasi. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, memang benar inflasi itu terjadi beberapa kali di Indonesia. Apa sih inflasi itu? Inflasi itu adalah suatu kenaikan harga, barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia itu, inflasi tertinggi yang terjadi pada tahun 1965 yang mencapai 600%. Pada era Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, ia memiliki 3 fase ekonomi. Yang pertama itu ada penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Yang kedua, itu ada memperkuat pilar ekonomi. Yang ketiga, itu ada krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal kemerdekaan, kondisi ekonomi memang sangatlah buruk. Pada tahun 1950, ketika biaya hidup naik mencapai 100% dan bahan pangan pun ikut mengalami kenaikan harga yang berdampak sekali pada upah para pegawai dan buruh. Penyebab utama terjadinya inflasi yaitu beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran. Mata uang yang berlaku di Indonesia pada 3 Oktober 1945 itu yang pertama ada di Japanese Bank, yang kedua itu ada di Japanese Regenering, yang ketiga itu ada Dai Nippon Emisi, yang keempat itu ada Dai Nippon Rikokobu Seibu. Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat inflasi ini yaitu dengan menurunkan nilai mata rupiah terhadap dolar Amerika dari 11,4 rupiah menjadi 45 rupiah dan membekukan 90% giro dan deposito yang di atas 25 rupiah. Selanjutnya di Orde Lama. Orde Lama ini dipimpin oleh Soeharto. Soeharto ini memimpin Indonesia selama 32 tahun dari tahun 1966 sampai 1998. Pada tahun 1967, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang bertujuan untuk menarik investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tahun berikutnya, Soeharto membuat program rencana pembangunan 5 tahun atau Replita yang mendorong swasembada. Program ini bertujuan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 10,92% di tahun 1970. Tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mulai stabil di kisaran 6-7%. Akan tetapi, kegiatan ekonomi ini hanya berpusat pada pemerintah saja, sehingga makin lama makin melemah. Bank Indonesia pun tidak sanggup menahan gejolak moneter, krisis dan inflasi pun terjadi hingga 80%. Pertumbuhan ekonomi pun menurun drastis hingga 13,3%. Selanjutnya ada era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie ini berhasil memulihkan kondisi perekonomian Indonesia yang tadinya minus 13,3%, sekarang menjadi 0,79% pada tahun 1999. Selanjutnya ada Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Gus Dur ini berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia mencapai 4,92% pada tahun 2000.
Pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menurun mencapai 3,64%, dan inflasi pun terjadi sekitar 1,62%. Selanjutnya ada Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2003, inflasi terjadi di Indonesia sebesar 0,55%. Dari 43 kota, ada 39 kota yang terjadi inflasi, dan ada 4 kota lainnya yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi ini terjadi di Kota Padang sekitar 1,82%, dan inflasi terendahnya yaitu sekitar 0,02% yang terjadi di Bengkulu. Selanjutnya ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini, inflasi terjadi sekitar 2%. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,63%. Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sedikit mencapai 6%. Tetapi, di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat hingga di titik 4,63%. Selanjutnya, yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 4,88%. Pada saat itu terjadi inflasi yang cukup besar. Dan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi juga mengalami inflasi sebesar 3,61%. Di tahun berikutnya, pada tahun 2022, pada bulan Juli, Indonesia mengalami inflasi yang meningkat sekitar 4,94%. Poin kedua mengenai sistem perekonomian Indonesia. Apa sih sistem perekonomian Indonesia itu? Sistem perekonomian Indonesia adalah suatu tata cara dalam mengkoordinasikan perilaku masyarakat yang mencakup produsen, konsumen, pemerintah, bank yang dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi itu ada 5. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini didasari dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat secara turun-temurun. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini masih menggunakan bahan-bahan sederhana. Yang kedua yaitu teknik produksinya sangat sederhana seperti bertani, berkebun, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, maupun konsumsi. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk membeli alat produksi dengan uang pribadi. Yang kedua itu ada peran pemerintah yang sangatlah minim. Yang ketiga ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini pemerintah menguasai sumber daya dan modal untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara. Contoh negara yang menganut sistem ini yaitu Korea Utara. Ciri-ciri sistem ekonomi komando ini yang pertama, pemerintah menguasai sumber daya sehingga masyarakat tidak boleh secara bebas mengambilnya. Yang kedua, peran masyarakat hanya sebagai pelaksana. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Negara yang menganut sistem ini ada Brazil, Mesir, dan Prancis. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran ini yaitu masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan barang apa yang ingin dijual, menentukan metode pembuatannya seperti apa, dan harga produk tersebut itu berapa. Yang terakhir itu ada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila ini dikembangkan dari sistem ekonomi campuran, yaitu didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila pada pasal 33
ayat 1-4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu semua kegiatan ekonomi didasari oleh kekeluargaan. Yang kedua, pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat. Contohnya seperti listrik, air yang dikuasai oleh BUMN. Poin ketiga itu membahas bagaimana pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan negara maju, yaitu Korea Selatan pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2022 mencapai 4,72%. Sebelumnya triwulan mencapai 5,45%. Bahkan, PDB konstan jauh lebih tinggi sebesar 2.494 triliun. Hingga 14 Desember, pendapatan negara mencapai 2.479 triliun atau 109,4%. Dibandingkan dengan Korea Selatan, pertumbuhan ekonominya sebesar 2,9% triwulan 2 pada tahun 2022 dan triwulan 1 itu sebesar 3%. Bank of Korea menyatakan produk domestik atau PDB di Korea Selatan pada tahun 2022 naik sebesar 0,7%, sedangkan kuartal 1 tahun 2022 sebesar 0,6%. Pertumbuhan ekonomi Korea juga disumbang oleh pemerintah secara parlemen untuk menyetujui anggaran tambahan sebesar 62 triliun won atau 47,33 miliar US dollar. Poin keempat, kita akan membahas perbandingan pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia, Amerika, Jerman, dan Jepang. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2022 sebesar 5,72%. Sejak awal tahun 2022, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan PDB yang mencapai 5,39% dan PMTB mencapai 4,96% per tahunnya. Kedua, dari negara Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi dari negara Amerika Serikat ini sebesar 2,6% pada triwulan ketiga tahun 2022. Realisasi ini menjauhkan Amerika Serikat dari ancaman resesi global. Perkiraan awal produk domestik bruto atau PDB pada Amerika Serikat ini sekitar 2,6% pada periode bulan Juli hingga bulan September tahun 2022. Yang ketiga itu adalah negara Jerman. Negara Jerman ini pada pertumbuhan ekonominya sebesar 0,1% secara kuartal ke kuartal dan 1,7% per tahunnya pada triwulan 2 tahun 2022. Pada negara Jerman ini terjadi inflasi pada bulan Juli sebesar 7,5%, lebih rendah dibandingkan bulan Juni yang sebesar 7,6%. Oke, yang keempat itu adalah negara Jepang. Pertumbuhan ekonomi negara Jepang turun 1,2% menjadi 0,3% pada kuartal 3 tahun 2022. Ekonomi ini jauh lebih rendah dibandingkan kuartal 2 tahun 2022 yang tumbuh 1,1%. Next, kita bahas ke poin kelima. Apa sih saran untuk Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi? Menurut pendapat saya, cara yang bisa dilakukan dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi itu yaitu dengan cara membuka lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan dan pemberdayaan kaum miskin. Dengan cara ini memberikan manfaat baik bagi masyarakat lebih sejahtera. Selain itu juga berdampak baik bagi pengusaha UMKM di Indonesia dengan mempermudah pinjaman modal untuk meningkatkan potensi masyarakat dan meningkatkan kreativitas dalam meningkatkan kemampuannya. Dengan ini,
sektor ekonomi pun dalam segi pendapatan bertambah. Next, kita ke poin ke-6, yaitu membahas tentang perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, arus modal, dan hutang luar negeri. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perdagangan luar negeri atau international trade. Perdagangan internasional ini adalah aktivitas dagang yang dilakukan dari satu negara ke negara lainnya. Menurut Wahono Dipiana, perdagangan internasional adalah transaksi bisnis yang dilakukan lebih dari satu negara, mulai dari antar negara sampai ke perusahaan multinasional, serta terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. 3 manfaat perdagangan internasional. Yang pertama itu membangun kerjasama dengan negara lain. Dengan adanya relasi kerjasama antar negara, memberikan dampak positif bagi perdagangan luar negeri. Yang kedua itu efisiensi produksi dan spesialisasi kerja. Masyarakat yang mempunyai keahlian khusus dan berbeda dari beberapa negara yang mampu menghasilkan suatu produk atau jasa. Yang ketiga itu ada transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdagangan internasional ini yang mampu mengekspor alat berbasis teknologi seperti mesin dan alat modern ke beberapa negara yang keterbatasan teknologi atau keterbatasan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua itu ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini adalah catatan seluruh transaksi pada suatu negara ke negara lain dalam periode tertentu. Komponen neraca pembayaran ini terbagi menjadi 2, yaitu transaksi berjalan serta transaksi finansial dan modal. Yang ketiga itu ada capital inflow atau arus modal masuk. Arus modal masuk ini adalah transaksi penjualan aset ke luar negeri. Aliran modal masuk ini dalam bentuk menjadi 2, yaitu investasi langsung dan investasi portofolio. Yang keempat itu ada utang luar negeri. Utang luar negeri ini adalah utang yang diperoleh pemerintah dari pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dikembalikan dengan persyaratan tertentu. Yang ketujuh, bagaimana sih pendapat saya tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dari dulu sampai sekarang? Pengelolaan sumber daya ini bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam ini dapat kita temui di masyarakat lokal. Yang biasa kita temui ini masyarakat tradisional yang ada di Aceh, di mana dahulu masyarakat melakukan dan memanfaatkan sumber daya alam ini untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup, sehingga mereka menghargai dan menjaga keseimbangan sumber daya alam ini. Namun, kondisinya saat ini sudah mulai berubah, di mana pola pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam seringkali mengatasnamakan pendapatan nasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berkepentingan bagi bangsa dan negara terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh bangsa dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga rakyat bisa mempergunakan sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.